Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wibawa, NIM 11920202140. Saya berasal dari kelompok 10 dengan bahasan mengembangkan sifat dan sikap stabil dan dewasa sebagai kepribadian guru. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian sifat dan pengertian sikap. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sikap. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi atau terwujud dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku, tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu atau tidak seluruhnya menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya. Sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya. Sikap adalah kesiapan dan keadaan siap untuk timbulnya suatu perubahan, perbuatan, atau tingkah laku. Sikap juga merupakan organisasi keyakinan-keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif yang memberi dasar kepada orang untuk membuat respon dalam cara tertentu. Sikap merupakan penentu dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, sikap selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu senang ataupun tidak senang, suka ataupun tidak suka. Mengacu pada adanya perbedaan faktor individu, pengalaman, latar belakang, pendidikan, dan kecerdasan, maka reaksi yang dimunculkan terhadap sesuatu objek akan berbeda pada setiap orang. Menurut para ahli, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Menurut Jalaluddin Rahmat, beliau mengemukakan 5 pengertian sikap. Yang pertama, sikap adalah kecenderungan dalam bertindak, dalam berpersepsi, dalam berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Adapun objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan, atau situasi dan kelompok. Pengertian yang kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Sikap bukan sekadar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu. Menentukan apa yang dia sukai, apa yang diharapkan dan diinginkan, mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus diubah, dan apa yang harus dihindari. Pengertian yang ketiga, sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami penambahan. Yang keempat, sikap mengandung aspek evaluatif, yang dimana bermaksud adalah mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, pengertian sikap adalah sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir tetapi merupakan hasil dari belajar. Oleh karena itu, sikap dapat diperteguh atau dapat diubah seiring jalannya waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu, di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian sifat. Mungkin banyak dari kita yang beranggapan bahwa atau berpikir bahkan bahwa sifat dan sikap adalah suatu hal yang sama. Namun pada kenyataannya, sikap dan sifat adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sifat. Sifat merupakan ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri, seperti pembawaan, minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat stabil atau tetap. Yang selanjutnya akan saya bahas satu persatu, baik itu pembawaan, minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Yang pertama adalah pembawaan. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan-kemungkinan atau kesanggupan-kesanggupan yang terdapat pada seseorang individu dan yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Pembawaan meliputi pembawaan jenis, pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, pembawaan individu. Hal ini juga dipengaruhi oleh keturunan dari orang tua atau faktor gen. Yang kedua adalah minat. Secara sederhana,
minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah konstitusi tubuh. Konstitusi tubuh di sini ialah keadaan jasmani seseorang yang terlihat dalam hal-hal yang khas baginya, seperti keadaan darah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah cenderung bersikap tetap atau stabil, yaitu cara individu atau kecenderungan dalam memberi respon dan berperilaku terhadap stimulus yang datang. Sekian pembahasan mengenai sikap dan sifat. Terima kasih. Syukron ala ihtimamikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abizar Wildan. Mungkin di sini saya sedikit akan membahas tentang sikap kedewasaan. Bisa saja seseorang umumnya sudah dewasa dalam segi umur atau usia dan juga fisik itu sendiri, tetapi belum tentu sikap yang dia miliki sudah dewasa. Karena apa? Karena kedewasaan yang dimaksud di sini adalah kedewasaan dalam sikap kepribadian. Dewasa dapat diartikan sebagai kematangan berpikir atau pandangan seseorang. Sikap adalah cara berdiri atau pendirian seseorang dalam bertindak. Jadi, yang dimaksud dalam kedewasaan di sini adalah sejauh mana sikap yang dimiliki oleh seseorang itu atau poin penting dari seseorang itu dalam menyikapi berbagai macam hal. Maka itu akan menjadi sebuah nilai dari kedewasaan itu sendiri. Lawan kata dari dewasa adalah kekanak-kanakan atau yang memiliki sifat cengeng. Sikap kepribadian guru yang dewasa yang dimaksud di sini adalah kedewasaan dalam hal mulai cara berpikir, sikap, pendirian, tindakan, berkata-kata dan sejenisnya. Seperti kekanak-kanakan, kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu mampu menahan diri, bersikap empati kepada peserta didik, hati-hati dalam bertindak, sabar menghadapi berbagai kesulitan, dan memiliki sikap amanah, yaitu mampu bertanggung jawab. Di sini bagi muridnya. Kenapa? Karena guru itu senantiasa bakal menjadi sebuah contoh atau senantiasa jadi figur bagi murid itu sendiri. Misalkan ada kata-kata mutiara mengatakan guru kencing berdiri, maka murid pun kencing berlari. Guru yang dewasa adalah guru yang senantiasa bisa mampu menahan dan mengendalikan diri dalam berbagai situasi yang dihadapi. Mulai dari mengendalikan pikiran, kata-kata, sikap, emosi, menguasai emosi, dan juga sejenisnya. Kenapa? Karena bagi seorang guru, itu pasti akan menghadapi berbagai macam kondisi ketika dia sedang mengajar. Baik itu muridnya yang susah untuk diatur, atau bahkan kondisi psikologis dari murid itu yang memang membuat pelajaran tidak berjalan dengan optimal. Maka kedewasaan seorang guru di situ begitu sangat penting, karena tadilah sikap seorang guru apakah bisa untuk mengontrol kondisi di sekolahnya atau di kelasnya, untuk bagaimana sih kita bisa bisa mengatur atau senantiasa memahami kondisi dan juga bisa mengontrol kondisi yang terjadi agar seorang pendidik bukan hanya melatih manusia untuk hidup, maka karakter guru merupakan hal yang sangat penting. Itu sebabnya meskipun murid pulang ke rumah meninggalkan sekolah atau kampus, mereka tetap akan mengenangnya dalam hati dan pikiran mereka. Kenangan tentang kepribadian dari guru tersebut di mana mereka pernah berinteraksi dalam masa tertentu dalam hidup mereka. Jadi sebetulnya kalau kita, mungkin kita bisa merasa ketika hari ini kita belajar dengan dosen atau beberapa tahun yang lalu kita belajar dengan guru, pasti yang menjadi sebuah pengalaman hidup atau menjadi sebuah pemikiran kita adalah ketika guru itu menerima kita apa adanya dan juga senantiasa sabar mendidik kita. Maka apa yang sudah kita rasakan ketika kita belajar di sekolah atau sekarang belajar di kampus, maka kita pun coba aplikasikan kepada murid itu sendiri ketika tadilah memunculkan sikap kedewasaan bagi seorang guru. Karena kedepannya pun insya Allah mungkin kita menjadi seorang guru, maka kita belajar bagaimana caranya, apa yang kita rasakan ketika kita belajar, baik itu jadi seorang murid di sekolah maupun hari ini di kampus, maka kita cari apa yang menjadi sebuah poin plus untuk seorang guru ketika muncul sifat dewasa, dan juga apa yang menjadi sebuah hal negatifnya. Maka itu jadi pelajaran bagi kita. Karena tadi
bagaimana kesan dari seorang murid pada guru itu pasti sangat berkesan. Baik dan buruknya guru pasti senantiasa bakal berkesan bagi seorang murid itu sendiri. Pendidikannya atau bahkan pengajarannya itu pasti bakal jadi hal yang sangat berkesan. Maka untuk itu, tanamkanlah sikap tadilah, etos kerjanya, pemaksimalan profesionalitas dalam bekerja, dan juga senantiasa menjadikan setiap langkah bagi seorang guru ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah. Ujian yang paling berat bagi seorang guru adalah ketika rasa emosionalnya sudah mulai memuncak. Di sini memang kondisi yang dibutuhkan kestabilan emosi terhadap hal-hal yang menyinggung perasaan, dan memang diakui setiap orang mempunyai temperamental yang berbeda-beda. Stabilitas dan kematangan emosional seorang guru akan berkembang sejalan dengan pengalamannya selama guru tersebut dapat memanfaatkan pengalamannya itu sendiri. Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam ketika guru melaksanakan sebuah tugas di sekolahnya, maka itu akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam hal yang terjadi, bahkan bisa saja menyinggung perasaan kita. Maka dibutuhkan sebuah kesiapan mental dan juga emosional yang bisa kita terkontrol, agar ketika kita menghadapi ujian berat ketika menjadi seorang guru bisa kita pahami dan juga bisa kita lawan atau bisa kita hadapi dengan kekuatan yang kita miliki. Berikutnya, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Ada 3 ciri kedewasaan bagi seorang guru, antara lain yang pertama, orang yang telah dewasa memiliki tujuan dan pedoman hidup, yaitu sekumpulan nilai yang ia yakini kebenarannya dan menjadi pegangan dan pedoman hidup. Bila hari ini mungkin harus menjadi sebuah kekuatan bagi kita ketika kita munculkan sebuah akhlak yang karimah, akhlak yang senantiasa baik bagi seorang guru. Kita tanamkan sifat Qur'ani ketika kita mengajar. Karena apa? Karena tadilah, guru yang senantiasa dewasa adalah guru yang senantiasa memiliki tujuan dan pedoman hidup. Tidak lain tidak bukan pedoman dan tujuan hidup bagi muslim, bagi manusia yang senantiasa beriman kepada Allah adalah Al-Quran, sunnah, dan melaksanakan perintah Allah maupun melaksanakan perintah Rasul. Maka tanamkanlah sebuah keimanan, ketakwaan, dan keislaman dalam diri kita, agar tadi ketika kita senantiasa dewasa bukan hanya dalam usia saja, bukan hanya dalam fisik saja, tapi dalam keilmuan kita dan juga dalam hidup kita, agar munculnya kedewasaan itu ketika kita memiliki kekuatan dalam keimanan dan juga ketakwaan. Berikutnya adalah orang dewasa atau guru yang senantiasa memiliki sifat kedewasaan adalah orang yang mampu melihat segala sesuatu secara objektif dan tidak banyak dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang senantiasa gampang mempengaruhi apa yang menjadi sebuah hal yang menjadi kegiatan kita dalam mengajar, coba kita lihat baik dan buruknya. Jangan sampai kita hanya melihat dalam segi perasaannya saja, tapi kita munculkan bahwa ini suatu hal yang baik, ini suatu hal yang harus kita laksanakan, maka kita laksanakan saja. Di situ akan muncul sebuah pengalaman bagi seorang guru agar bisa muncul sikap dan juga bisa mengontrol emosional maupun hal kedewasaan dalam dirinya. Berikutnya, ada orang yang senantiasa dalam kedewasaannya adalah yang telah bisa bertanggung jawab. Orang dewasa yang memiliki kemerdekaan, kebebasan, akan tetapi di sisi lain dari kebebasan adalah tanggung jawab. Bila kita tadi melihat dalam 3 poin yang terjadi ketika orang yang dewasa atau guru yang senantiasa harus memiliki kedewasaan adalah memiliki pedoman hidup dan juga mampu melihat sesuatu secara objektif dan juga memiliki sebuah kemerdekaan atau kebebasan dalam hidupnya. Jadi kalau kita gampang terpengaruh, bahkan yang menjadi sebuah masalah adalah ketika memiliki sifat sensitif dalam diri kita. Maka seorang guru bagaimana bisa mengontrol hal tersebut agar bisa menjadi hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Berikut mungkin ada beberapa hal bagi seorang guru dalam menyikapi hal tanggung jawabnya adalah yang pertama, bicara dengan gaya bicara, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir. Berikutnya adalah kebiasaan bekerja, yang juga sikap melalui pengalaman atau kesalahan. Pakaian itu betul-betul menjadi sebuah poin bagi seorang guru. Hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup yang secara umum.
Bila kita lihat dengan uraian atau poin-poin tadi, itu adalah senantiasa menegaskan berbagai cara pada contoh-contoh yang diekspresikan oleh guru itu sendiri. Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari itu dibutuhkan kekuatan dalam dirinya, terutama tadi kesehatan, gaya hidup, keputusan, proses, perilaku, hubungan kemanusiaan, pengalamannya itu sangat penting agar muncul sikap kepribadian guru ini melaksanakan kompetensinya. Yang poin yang paling penting adalah kedewasaan yang harus senantiasa muncul. Jangan sampai guru itu gampang untuk membawa perasaan atau senantiasa gampang tersinggung, tapi bagaimana caranya, karena tadilah namanya juga anak-anak, pasti anak-anak senantiasa tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia yang pikirkan adalah bagaimana caranya dia bisa senang, dia bisa happy, apapun yang terjadi walaupun orang lain tersakiti termasuk gurunya. Maka itu adalah sikap kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak murid. Maka hilangkanlah sikap-sikap yang memang mengakibatkan diri kita terpancing emosionalnya, karena kita yakini ketika ada murid seperti itu, berarti itu menjadi tugas kita bagaimana caranya mendidik dan juga memperbaiki akhlak. Tapi memang menjadi sebuah ikhtiar kita adalah ikhtiar saja. Ikhtiar menyampaikan, mendidik. Adapun ketika murid ini akan menjadi baik atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Itu menjadi sebuah nilai hidayah. Yang mana hidayah bukan kita yang memberikan, bukan guru yang memberikan, tapi kita hanya berikhtiar membuka hatinya, memberikan sebuah pengalaman hidup kepada dirinya, mendidik dirinya. Adapun yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Maka Allah yang senantiasa bakal memperbaiki akhlak orang tersebut dengan apa? Dengan kekuatan yang dimiliki. Dan itu pun ketika ikhtiar kita sudah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Maka tanamkan doa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah agar menjadi sebuah kekuatan bagi seorang guru, agar menjadi sebuah tauladan juga bagi seorang guru, dan juga melaksanakan pelaksanaan guru ini dengan sangat baik dan juga senantiasa bertanggung jawab dalam kehidupannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam materi kedua ini. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sosok guru yang stabil dan dewasa. Dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Kepribadian yang mantap dan berkeyakinan ini menekankan pada 3 hal yang merupakan landasan kepribadiannya. Yang pertama adalah kebenaran, kemudian tanggung jawab, dan kehormatan. Dalam hal ini, seorang guru berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar, bertanggung jawab, dan mendapat kehormatan dari keluarga, teman, dan hubungan lainnya. Kepribadian ini memperjuangkan hal-hal yang diyakini benar secara terus terang dan ulet. Menurut Khairul Rahman dan Heri Gunawan dalam bukunya, mencirikan kepribadian yang mantap sebagai berikut. Yang pertama, penampilan guru yang tenang akan menggambarkan kemantapan pribadi seorang guru. Guru yang berpenampilan tenang tampak dalam perilaku mengajarnya. Ia tak mudah terpengaruh oleh isu, gangguan, dan situasi yang tidak menyenangkan sehingga ia dapat mengendalikan kelas dengan baik. Jadi, seorang guru yang berkepribadian mantap, dirinya harus cukup sabar dan teliti dalam menghadapi setiap permasalahan. Apabila siswa bertanya, dirinya dapat menjawabnya dengan tenang, tidak grogi, dan tidak menunjukkan sikap yang dapat merendahkan. Yang intinya kan tergambarkan dengan si penampilannya dan kepiawaian si gurunya tersebut. Dan juga seorang guru harus mempunyai pribadi yang stabil. Kestabilan emosi amat diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan, dan memang diakui bahwa setiap orang mempunyai temperamen yang berbeda dengan orang lain. Ujian berat bagi guru dalam hal kepribadian ini adalah rangsangan yang sering memancing emosinya. Guru yang emosinya stabil akan sangat mudah mengontrol diri, mengendalikan dirinya sendiri. Seorang yang mampu mengolah dan mengendalikan emosinya hingga stabil, maka pada dasarnya telah memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Atau istilah lainnya itu dalam bahasa Inggrisnya seperti social intelligence-nya, itu seorang guru tersebut memiliki social intelligence yang tinggi. Kemudian, seorang guru harus menunjukkan kepribadian yang dewasa. Kepribadian guru yang dewasa ini dicirikan bukan hanya oleh kematangan dari segi usia seorang guru tersebut, melainkan kematangan dalam segi pribadi yang mampu mencerminkan karakter dewasa dalam mengemban tugasnya. Sekian, terima kasih.
Dan berikutnya ada pengembangan stabil dan dewasa bagi seorang guru. Guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Karena guru memiliki sebuah pengembangan atau rasa percaya diri dan tanggung jawab bahwa ia memiliki potensi yang besar dalam bidang keguruan maupun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Contoh seorang guru yang telah mengikuti penataran tentang metode CBSA berani untuk menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan mengevaluasinya serta menyosialisasikannya hasilnya kepada rekan guru-guru yang lain dan mengajak untuk mengembangkan metode yang telah dicobanya. Sebaliknya, agar dihindari perilaku yang ragu-ragu untuk mencoba apa yang telah dimiliki dan takut merasa gagal dengan apa yang dicobanya. Jadi sebetulnya dalam pengembangan stabil dan dewasa bagi seorang guru adalah guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda-beda dan beragam keunikan dari peserta didik. Bisa mungkin kita ketahui ya, ketika kita belajar di sekolah ataupun di kampus, di kuliahan, pasti akan menghadapi berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda. Terutama kalau di kampus pasti dalam suku, dalam rasnya, dalam kebudayaannya itu berbeda-beda. Bahkan kalau di kampus-kampus di luar pun bahkan ada yang berbeda dengan agamanya. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi seorang guru bagaimana bisa untuk mengembangkan dalam segi bentuk kepribadian dan juga kestabilan dalam kedewasaan guru itu sendiri, karena guru harus siap untuk menghadapi bermacam-macam komunitas, beragam kondisi peserta didik maupun masyarakat. Ada yang memang muridnya senantiasa menerima keadaan gurunya atau senantiasa merespon, tapi ada juga terkadang orang tuanya yang begitu ya, tidak senantiasa mau mendukung apa yang menjadi sebuah tujuan. Itu menjadi sebuah kesempatan bagi guru bagaimana bisa meningkatkan kompetensinya. Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat, saling menerima dalam perbedaan pendapat dan menyikapinya untuk mencapai tujuan bersama. Maka dituntut seorang guru untuk bersikap demokratis. Guru memang sangat diharapkan untuk menjadi sebuah fasilitas agar perbedaan ras, perbedaan kebudayaan, perbedaan sikap maupun perbedaan pendapat yang sering terjadi di masyarakat. Menjadi guru yang baik memang tidak semudah memberikan telapak tangan. Dalam hal ini mungkin menuntut kesabaran untuk senantiasa bisa mencapainya. Karena guru memang dituntut untuk menjadi pribadi yang diteladani, dihormati, bahkan setiap langkah dalam sikapnya pasti sangat dilihat oleh murid bahkan masyarakat ataupun orang tuanya. Maka untuk bisa mencapai hal tadi, guru diharapkan dapat sabar dalam arti tekun dan ulet melaksanakan proses pendidikan, karena hasil pendidikan tidak langsung dapat dirasakan saat itu ketika kita mengajar, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang, pengalaman dan juga kesabaran, kesetaraan ketika kita mengajar. Itu menjadi sebuah proses ketika kita melangsungkan pendidikan atau ketika kita melangsungkan pembelajaran, menjadi sebuah kekuatan bagi guru itu sendiri. Jadi kalau dapat diartikan mungkin ketika kita atau guru mulai mengajar, bisa diartikan juga guru mengajar sambil belajar. Mengajar untuk senantiasa bagaimana menjadi sebuah kewajibannya, dan belajar bagaimana menghadapi berbagai macam situasi yang menjadi bekal bagi guru itu sendiri. Bagi seorang guru harus mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan, atau bila kita lihat dengan kondisi hari ini dengan teknologi semakin maju, berarti guru juga dituntut untuk senantiasa mengikuti kondisi zaman yang ada, baik dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya. Contoh dalam menyikapi kemajuan ilmu tadi ya, teknologi informasi. Seorang guru yang merasa kurang dalam memperoleh tambahan pengetahuan tentang teknologi tersebut, maka harus senantiasa dapat untuk mengejarnya atau mempelajarinya
agar bisa lebih baik dalam melaksanakan atau melakukan dari pemahaman teknologi yang maju tersebut. Jadi bagi seorang guru itu harus senantiasa dihindari perilaku yang merasa malu-malu untuk bertanya dan menambah ilmu pengetahuan. Bahkan merasa telah cukup dengan apa yang telah dimiliki, itu harus dihilangkan bagi seorang guru. Karena tadi ketika sebagai seorang guru, maka pengembangan utamanya adalah walaupun dalam kondisi mengajar murid, tapi di sisi lain pun kita belajar bagaimana bisa untuk menjadi guru yang baik, guru yang senantiasa mementingkan akhlak muridnya dan senantiasa bisa memperbaiki akhlak, senantiasa bisa meningkatkan apa yang menjadi sebuah kemampuan dari murid itu sendiri dan memotivasi murid agar bisa lebih baik lagi, terutama memperbaiki akhlaknya dan meningkatkan ibadahnya dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebuah tugas bagi guru yang sempurna. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 pengembangan kepribadian guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.